Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Shin Tae-yong beri analisis tajam. Ini dua penyebab kekalahan telak Indonesia dari Australia. Tak tergoyahkan, Rizky Ridho tetap jadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Shin Tae-yong beri analisis tajam. Ini dua penyebab kekalahan telak Indonesia dari Australia. Kekalahan besar timnas Indonesia dari Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi topik panas di kalangan pecinta sepak bola. Bermain di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, Garuda harus menelan pil pahit usai dipermalukan dengan skor 1-5. Berbagai analisis bermunculan terkait hasil mengecewakan tersebut. Salah satunya dari Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan itu, menilai ada dua faktor utama yang menjadi penyebab buruknya performa Garuda di laga tersebut. Minimnya waktu persiapan bikin tim tidak solid. Menurut Shin Tae-yong, persiapan yang kurang matang menjadi alasan utama mengapa Indonesia tampil jauh di bawah harapan. Ia menyoroti bagaimana Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk kekompakan tim. Saya melihat para pemain sudah bekerja keras, tetapi mereka tampak belum padu di lapangan. Pressing tidak berjalan efektif, terutama di lini depan, ujar Shin Tae-yong kepada media di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025. Berbeda dengan eranya, di mana timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan panjang sebelum menghadapi tim-tim besar, skuad Kluivert justru baru berkumpul di Sydney beberapa hari sebelum laga. Akibatnya, permainan Garuda tampak tidak terorganisir dan kehilangan chemistry di berbagai lini. Man-to-man marking juga kurang disiplin. Koordinasi antar pemain tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak celah di lini pertahanan yang dimanfaatkan oleh Australia, tambah Shin. Lini pertahanan lemah dalam situasi bola mati. Selain persiapan yang minim, Shin Tae-yong juga menyoroti buruknya pertahanan Indonesia saat menghadapi set piece. Ia menilai bahwa beberapa gol yang bersarang di gawang Martin Paes seharusnya bisa dihindari jika tim memiliki pemahaman taktik yang lebih baik dalam mengantisipasi bola mati. Gol-gol dari situasi bola mati seharusnya bisa dicegah. Ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam skema pertahanan, ujarnya. Shin juga menyayangkan gagalnya penalti Indonesia di awal pertandingan yang menurutnya bisa mengubah jalannya laga. Jika penalti tersebut sukses dikonversi menjadi gol, maka mental pemain bisa lebih kuat dan pertandingan mungkin akan berlangsung lebih kompetitif. Jika peluang itu dimanfaatkan dengan baik, mungkin hasilnya akan berbeda. Sayangnya, kegagalan tersebut justru membuat mental pemain menurun, tutupnya. Ujian berat di laga selanjutnya. Usai kekalahan telak ini, timnas Indonesia harus segera bangkit karena mereka akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert yang harus segera menemukan solusi atas permasalahan timnya. Jika tidak ada perbaikan signifikan, Garuda bisa kembali kehilangan poin penting di kandang sendiri. Kini, semua mata tertuju pada Kluivert dan para pemainnya. Apakah mereka bisa belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik di laga berikutnya? Atau justru akan kembali mengalami hasil buruk? Yang pasti, tekanan semakin besar, dan timnas Indonesia harus segera bangkit sebelum semuanya terlambat. Tak tergoyahkan, Rizky Ridho tetap jadi andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melewati perjalanan panjang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak putaran pertama hingga kini berjuang di putaran ketiga, skuad Garuda telah melakoni total 14 pertandingan, menjadikannya salah satu tim dengan jumlah laga terbanyak di kualifikasi ini. Dari sekian banyak pemain yang dipanggil dan dimainkan, satu nama yang terus tampil konsisten adalah Rizky Ridho. Bek tengah yang kini membela Persija Jakarta ini menjadi pemain yang hampir selalu berada di lapangan dalam setiap laga timnas Indonesia. Kepercayaan penuh dari pelatih menunjukkan betapa krusial perannya di lini pertahanan Garuda, bahkan di tengah persaingan sengit dengan para pemain naturalisasi yang datang dari Eropa. Pemain paling konsisten di skuad Garuda. Sepanjang 14 pertandingan kualifikasi, Rizky Ridho turun bermain di setiap laga. Dari jumlah tersebut, 12 kali ia menjadi starter,
Sementara 2 laga lainnya ia masuk dari bangku cadangan saat menghadapi Bahrain dan Cina. Meskipun sempat tidak bermain sejak menit awal di 2 pertandingan tersebut, kehadiran Ridho tetap memberi dampak besar ketika masuk lapangan. Menariknya, meskipun timnas Indonesia kini dihuni sejumlah bek berkualitas seperti Jai Itzes dan Mes Hilgers, posisi Ridho tetap aman. Kehadirannya di lini belakang tetap dianggap penting, bahkan ketika para pemain keturunan dari Belanda mulai mendapatkan menit bermain lebih banyak. Konsistensinya dalam membaca permainan, duel udara, serta kemampuannya dalam bertahan menjadi alasan utama mengapa ia tetap dipertahankan sebagai andalan di jantung pertahanan Indonesia. Tantangan berat di laga berikutnya. Kini, timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di laga ke-15 mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain, Cina, dan Jepang akan menjadi lawan selanjutnya, dan pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Rizky Ridho serta lini belakang Garuda. Lini serang Bahrain, Cina, dan Jepang dikenal memiliki pemain-pemain dengan postur tinggi dan fisik kuat yang bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Indonesia. Jika dipercaya bermain sejak menit awal, Ridho harus mampu menunjukkan ketangguhan dalam duel udara dan menjaga koordinasi dengan rekan-rekannya di lini belakang. Namun, bukan hanya lawan yang menjadi tantangan, tetapi juga persaingan di dalam tim. Dengan masuknya Kevin Dix dan Jordi Amat, lini belakang Indonesia semakin kompetitif. Pelatih Patrick Kluivert bisa saja mencoba kombinasi baru untuk menghadapi Australia, yang berarti posisi Ridho sebagai starter tidak bisa dijamin 100%. Simbol ketangguhan di Timnas Indonesia. Terlepas dari siapa yang akan diturunkan pada laga Timnas Indonesia nanti, tidak bisa dipungkiri bahwa Rizky Ridho telah membuktikan dirinya sebagai pemain bertahan yang selalu siap tampil dalam kondisi apapun. Dalam usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan mentalitas dan ketahanan yang luar biasa, baik saat menghadapi tim-tim Asia Tenggara maupun tim besar seperti Jepang dan Irak. Selain itu, pengalamannya bermain di kompetisi domestik bersama Persija Jakarta juga terus mengasah kemampuannya. Meskipun performanya di klub terkadang mengalami pasang surut, Ridho selalu bisa menunjukkan versi terbaiknya saat mengenakan seragam Timnas Indonesia. Kini, keputusan akhir ada di tangan pelatih. Apakah Rizky Ridho akan kembali dipercaya menjadi starter melawan Australia? Ataukah Kluivert akan mencoba kombinasi bek tengah lainnya untuk mengantisipasi serangan lawan? Yang pasti, Ridho telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemain biasa, tetapi salah satu pilar utama di pertahanan Timnas Indonesia. Satu hal yang jelas, jika diturunkan, Rizky Ridho akan selalu siap berjuang hingga peluit akhir berbunyi, demi membawa Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.